Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat untuk kalian. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Langsung saja berhubung karena akan dilaksanakannya penilaian akhir semester ganjil. Untuk hal tersebut, saya membuat video ini dengan tujuan untuk membahas latihan soal-soal bahasa Arab khususnya untuk kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Oke, langsung saja. Yang pertama ini adalah bagian pilihan ganda ya. Seperti biasa kalau pilihan ganda itu memilih satu jawaban yang paling benar ya. Oke, nomor 1. Sekolah jauh dari rumahku dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Kita lihat sekolah. Sekolah itu bahasa Arabnya al-madrasah. Oke, yang Hamzah al-madrasah, yang jim al-madrasah, yang ba al-baitu. Al-baitu artinya apa? Rumah ya. Al-baitu itu rumah. Berarti kita langsung coret aja karena bukan yang ba jawabannya. Terus yang dal. Yang dal juga bukan ya karena al-baitu tadi rumah. Oke, makanya kita lihat ke jawaban yang Hamzah sama yang jim aja. Al-madrasatu artinya sekolah. Oke. Terus kita lihat kata berikutnya. Sekolah jauh nih, jauh. Apa bahasa Arabnya jauh? Jauh itu bahasa Arabnya ba'idah. Sementara kalau qoribah itu bahasa Indonesianya dekat, artinya dekat ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang Hamzah. Oke. Lanjut nomor 2, ma mihnatu Nabil. Apa profesinya Nabil? Huwa nukta, dia adalah, nah ini pedagang. Kita diminta untuk menyebutkan bahasa Arabnya pedagang. Oke, kita lihat pilihan gandanya. Yang Hamzah sohafiyun itu wartawan, fallahun petani, tajirun pedagang. Oke, jawabannya yang jim ya. Kalau mudarisun itu guru. Oke, kita lanjut. Oke, untuk nomor 3 ini ada dialog singkat antara Husna dan Hasanah. Kita baca dulu. Unzuri ya Hasanah. Lihatlah wahai Hasanah, tilka madrasati, itu sekolahku. Unwanu madrasati syariratu. Hasanah, madrasatuka jamila jiddan, sekolahmu bagus, sangat bagus. Nah, ini soalnya ya. Makna kalimat allati tahtaha khat. Makna atau arti dari kalimat yang digaris bawahi berarti unwanu madrasati. Apa artinya unwanu madrasati? Unwanu itu alamat. Oke. Kita lihat pilihan gandanya yang mana sih yang ada kata alamatnya. Oke, Hamzah alamat. Yang dal juga alamat. Berarti yang ba dan yang jim bukan ya. Kita fokus sama jawaban yang Hamzah dan dal. Lanjut, madrasati. Madrasah artinya apa? Ya, sekolahku. Maka jawaban yang paling benar adalah yang dal. Kalau rumahku apa? Baiti. Lanjut ke nomor 4. Amali fil mustaqbali. Uridu an akuna mudarrisatan. Makna al-kalimah allati tahtaha khat. Nomor 4 ini sama ya. Kita diminta untuk mengartikan atau menerjemahkan kata yang bergaris bawah. Al-mustaqbal. Al-mustaqbal ini apa? Masa depan ya, yang jim. Kalau cita-citaku sama harapanku sama ya, amali. Lalu kalau dal, sekolahku itu madrasati ya. Seperti nomor 3 nih, madrasati. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut nomor 5. Nah, nomor 5 ini kita masih diminta untuk menerjemahkan kata yang bergaris bawah. Haza tabibun, ini tabibun. Huwa ya'malu fil mustashfa. Dia bekerja di rumah sakit. Bekerja di rumah sakit. Sudah pasti tabibun adalah dokter ya. Jawabannya yang mbak mungkin bisa aja kayak perawat. Cuma tabibun ini artinya dokter. Kalau perawat apa? Mumarridun. Pelayan itu khadimun. Pegawai muwazzafun.
Lanjut nomor 6. Oh, nomor 6 ini kita diminta untuk menerjemahkan angka dalam bahasa Arabnya ke bahasa Indonesia. Oke, kita bahas. Rokmu tilfuni, nomor teleponku. Oke, sifrun itu artinya 0. Oke, pilihan gandanya semuanya jawabannya 0 ya. Jawabannya 0. Lalu samaniyah itu 8. Oke, semuanya masih angka 8 ya. Angka yang kedua. Lalu kita lihat yang ketiganya. Khomsah itu 5. Yang mana ya yang ada angka 5-nya dalam pilihan ganda? 085 berarti. Oke, yang Hamzah 087 bukan berarti. Terus yang Jim 081 bukan. Yang Mbak 085. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Ba. Karena yang Dal itu 082 bukan juga ya. Jawabannya yang Ba. Kita lanjut. Nah, ini nomor 7 tentang pola kalimat untuk menanyakan atau memastikan profesi seseorang ya. Nah, ini kalimat tanyanya ada hal. Hal artinya apakah? Hal hiya rabbatul baiti? Apakah dia seorang ibu rumah tangga? Nah, titik-titik kita diminta untuk mengisi titik-titiknya ini. Kita lihat jawabannya apa? Hiya fallahatun, dia seorang petani. Berarti dia tidak mengiyakan pertanyaan si penanya ya. Yang berarti dia bukan seorang ibu rumah tangga, tapi dia seorang petani. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang Hamzah, yaitu la. Hal hiya rabbatul baiti? La hiya fallahatun. Kalau misalkan ia mengiyakan pertanyaannya si penanya, maka jawabannya boleh na'am. Tapi ini kan karena tidak, maka jawabannya yang la. Lanjut ke nomor 8. Oke, nomor 8. Adrusu fi kulliyatit tib. Aku belajar di fakultas kedokteran. Sa'amalu nukta-nukta insyaallah. Aku akan menjadi titik-titik insyaallah. Kalau seseorang belajar di fakultas kedokteran atau jurusan kedokteran, dia belajarnya tentang kedokteran, maka dia insya Allah akan menjadi apa? Tentu menjadi dokter ya. Yang mana bahasa Arabnya dokter? Oke, tabiban. Ya, kalau muhandisan apa? Insinyur. Terus muwazzafan pegawai. Mudarrisan guru ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah tabiban. Next, ini nomor 9. Kita diminta untuk menuliskan angka ini ke dalam bahasa Arab ya. Jika ditulis dalam bahasa Arab adalah 8651. 8 apa bahasa Arabnya? Sama Nia. Kita lihat pilihan gandanya. Yang A, khomsah. Udah pasti salah ya. Khomsah bukan khomsah. Terus yang jim, salasah. Salasah berarti 3. Bukan ya, bukan jim jawabannya. Yang Mbak sama Nia. Oke, sama Nia. Kita lihat lagi nih angka 6. 6 sita. Oke, udah pasti yang paling benar adalah jawabannya yang Mbak. Kita nggak usah lihat lagi nih yang D. Yang D, karena kita udah nemu jawabannya di pilihan yang Mbak ya. Nah, ini cara mengerjakan dengan cepat. Terus nomor 10. Di bawah ini yang termasuk isim domir atau kata ganti. Ingat kata ganti itu ada berapa jumlahnya? Atau isim domir ada 14. Yaitu huwa, humahum, hiya, humahunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Maka yang termasuk isim domir. Oke, kita bahas. Hazihi ini termasuk isim isyarah, bukan isim domir.
Hal itu untuk pertanyaan, artinya apakah. Haza sama seperti hazihi, yaitu dia isim isyarah, artinya ini untuk muzakkar. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang dal, karena dal huwa adalah isim domir yang berarti dia laki-laki seorang. Lanjut ke nomor 11. Oke, nomor 11 ini ada pertanyaan di mana ini termasuk pola kalimat untuk memastikan atau menanyakan profesi seseorang. Hal akhuka tilmizun, apakah saudaramu itu seorang siswa? Kita lihat dulu jawabannya. Kita lihat yang pilihan Hamzah. Naam, ya akhi mudarrisun. Saudaraku seorang guru. Nah, kita perhatikan baik-baik. Tadi kan yang ditanyain apa? Kalau ditanya saudaramu itu seorang siswa apa bukan? Kok tiba-tiba dia jawabnya iya, saudaraku seorang guru. Nyambung gak kira-kira? Tidak nyambung ya, berarti jawabannya bukan yang Hamzah. Lalu kita lihat yang Mbak. La akhuka tilmizun, tidak, saudaramu seorang siswa. Oke, di sini kan ditanyanya apakah saudaramu seorang siswa ya? Kita lihat jawaban yang Mbak. Bukan, saudaramu seorang siswa. Enggak nyambung ya kalau misalkan jawabannya la, harusnya di sini jangan tilmizun lagi. Profesi yang lain ya, bisa mudarrisun, bisa apalagi mughanniyun, tayyarun, sayyadun, dan lain sebagainya. Terus, oke. Kita lihat yang jim ya. Jim itu jawabannya na'am, berarti dia membenarkan pertanyaannya. Tapi kita perhatikan lagi. Hal akhuka tilmizun, apakah saudaramu seorang siswa? Naam, akhuka tilmizunnya, saudaramu seorang siswa. Agak kurang nyambung dari kata akhukanya. Seharusnya ketika seseorang ditanyakan, apakah saudaramu? Udah pasti jawabannya pakai akhi atau saudaraku. Nggak mungkin kan? Kalau bertanya pakai akhuka, jawabnya juga pakai akhuka. Kalau pertanyaannya akhuka, jawabnya pakai akhi. Kalau pertanyaan pakai akhuki, jawabannya juga pakai akhi. Jadi nggak nyambung ya. Seharusnya di sini pakai kata akhi. Ya, pakai kata akhi. Nah, kita udah bisa lihat deh yang Hamzah kurang tepat, yang Mbak juga kurang tepat, yang Jim kurang tepat. Maka jawaban yang paling benar adalah dal. La akhi mudarrisun. Tidak, saudaraku seorang guru. Dia berarti tidak membenarkan pertanyaannya. Dia menyatakan bahwa saudaranya ini bukan seorang siswa, melainkan seorang guru. Oke, dapat dipahami. Kita lanjut ke nomor 12. Maza ta'malu nuktah a'malu muwazzafan. Aku bekerja sebagai pegawai. A'malu berarti dia lagi bertanya sama siapa? Sama kamu ya. Oke. Sebetulnya kita belum untuk kelas 4 itu belum belajar fi'il mudhari seperti ini ya. Ini namanya fi'il mudhari. Ini juga fi'il mudhari. Kita belum belajar. Oke. Dan ini pun di nomor 12 tidak ada jawabannya. Mungkin pakai yang hiya ini bisa. Hiya tak malu. Hiya tak malu. Namun rasanya juga kalau disambungkan dengan konteks kalimatnya, dengan kalimatnya kurang tepat. Apa yang dia kerjakan, itu artinya apa yang dia kerjakan. Tapi tiba-tiba jawabannya, aku bekerja sebagai pegawai.
Seharusnya kalau yang ditanya dia, maka jawabannya juga pakai dia, bukan pakai saya ya. Yang anti pun kurang tepat, karena tak malu itu harusnya untuk anta. Berarti nomor 12 ini bonus ya, karena kita juga belum belajar belum belajar fiil mudhari. Untuk nomor 13, nomor 13 ya. 13 dan 14 sama-sama menanyakan tentang profesi seseorang. Nomor 13, hal abuka fallahun, apakah ayahmu seorang petani? Titik-titik, abi mudarrisun, berarti jawabannya itu tidak membenarkan atau tidak mengiyakan dari pertanyaan tersebut. Yang ditanya, ayahmu seorang petani? Bukan, ayahku seorang guru. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang lah ya, bukan naam, tapi yang la. Lanjut nomor 14. Hal baituka ba'idun anil madrasati? Apakah rumahmu jauh dari sekolah? La, baiti. Tidak, rumahku titik-titik dari sekolah. Yang ditanya rumahmu jauh nggak sih? Tapi jawabannya la, nggak, rumahku. Berarti dia rumahnya dekat. Oke, dekat bahasa Arabnya apa? Dekat itu bahasa Arabnya qaribun. Oke. Ba'idun itu jauh, jadidun itu baru, kabirun itu besar. Oke, ini untuk nomor 15. Kita lihat dulu. Al-jumlatu allati tunasibu bihadhihi surati. Jumlah atau kalimat yang tepat dengan gambar ini. Gambarnya cita-citaku seorang dokter. Nah, berarti apa nih bahasa Arabnya? Aku tuh pengen jadi dokter gitu. Bahasa Arabnya apa? Apakah yang alif, apa yang ba, apa yang jim, apa yang dal? Coba dijawab sendiri, nanti tulis di kolom komentar ya, apa jawaban yang betul. Terima kasih sudah menonton channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.